Hai guys, welcome back di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Michelle. Dan aku Saina. Oke guys, jadi hari ini sesuai dengan judulnya ya yang kalian udah bisa lihat pastinya. Kita tuh mau bahas tentang anak tunggal atau only child gitu ya. Karena ini secara nggak langsung berhubungan juga sama kita karena kita berdua tuh anak kebetulan tunggal. Kita sama-sama anak tunggal. Dan menjadi anak tunggal itu banyak banget sih stigma dari masyarakat. Iya, banyak banget ya mitos-mitos yang beredar. Mitos-mitos dan mungkin di kesempatan kali ini kita mau bahas sedikit tentang stigma-stigma itu gitu kali ya. Terus habis itu juga mungkin kayak ngebahas gimana sih rasanya jadi anak tunggal tuh kayak gimana gitu. Ini kayak bener-bener menjawab pertanyaan sejuta umat. Ini kalau kayak film tuh berarti based on true events gitu ya. Iya. Kita bener-bener living proof-nya, ada kitanya sebagai saksi matanya gitu. Jadi ini harusnya valid sih guys, karena emang ini bener-bener yang kita rasain. Sesuai fakta dah pokoknya. Selama 18 tahun hidup menjadi anak tunggal. Oke deh, sekarang aku mau nanya dulu nih ke Saina. Betul. Soalnya gini deh, gimana sih rasanya jadi anak tunggal? Nah, itu mewakili pertanyaan sejuta umat ya. Banyak banget teman-teman kita yang nanya, gimana sih rasanya jadi anak tunggal? Kalian nggak bosen? Kalian nggak kesepian? Oke, aku mau jawab. Pertama-tama rasanya menjadi anak tunggal itu seneng, menyenangkan, seru. Kalau ditanya merasa kesepian nggak? Aku sih bisa jawab enggak ya, tapi tiap anak tunggal itu beda-beda. Tapi untuk aku sendiri sih, aku tidak merasa kesepian. Kenapa? Karena nggak tahu sih, aku bingung aja kenapa orang-orang bisa menganggap anak tunggal itu anak yang paling rentan merasa kesepian. Karena aku sih mungkin pernah yang ngerasa kesepian, tapi nggak tahu sih, aku bingung sih karena secara garis besar ya selama 18 tahun aku hidup sebagai anak tunggal sih aku tidak pernah merasakan kesepian sih. Kalau misalnya bosen ya wajar ya bosen ya, karena orang yang punya kakak adik aja pasti pernah ngerasain bosen. Nah ya bosennya ya bosen biasa aja gitu, kayak bosen kagak tahu mau ngapain. Tapi kalau ngerasa kesepian sih enggak, karena mungkin aku punya hewan peliharaan, jadi aku bisa main sama hewan peliharaanku. Terus juga masih ada temen ngechat, sekalipun gak ada temen ngechat ya udah aku kayak ngelakuin hal-hal yang aku suka aja, kayak misalnya nonton TV kayak denger lagu. Itu kan mengisi waktu-waktu luang kan. Jadi apakah aku kesepian menjadi anak tunggal? Jawabannya tidak. Terus kalau ditanya seneng atau enggak, ya senang-senang aja sih, karena aku ngerasa nggak ada yang gangguin ya, karena berdasarkan cerita dari teman-teman kita yang punya kakak adik tuh biasanya mereka pada bilang, iya adek gue rusuh banget nih, kakak gue gangguin gue mulu. Dan aku tidak merasakan itu, jadi aku bersyukur sih menjadi anak tunggal. Terus juga kayaknya itu sih yang aku rasakan menjadi anak tunggal. Ya happy aja sih, enjoy aja. Kalau misalnya gimana nih anak tunggal? Sebagai anak tunggal apa rasanya? Ini kalau dari yang aku rasain sih juga sebenarnya mirip-mirip lah ya, kayak aku seneng sih. Mungkin orang-orang pada kayak ngomong apa sih kesepian, nggak ada kakak, nggak ada temen, nggak ada teman ngomong dan lain sebagainya. Emang ada satu masa di mana aku ngerasa kayak kesepian gitu sih, kayak nggak ada teman main atau teman ngobrol atau gimana gitu, yang kayak maksudnya emang punya banyak temen, kayak ada Saina juga gitu kan. Tapi maksudnya kayak kadang kita perlu ngomong secara fisik gak sih, kayak ngomong gitu kan, kayak face to face gitu. Tapi overall aku nggak menjadikan itu sebagai masalah yang besar gitu kan. Jadi kayak ya udah, itu cuman kayak masa-masa aja, terus ya udah berlalu begitu aja gitu. Ya aku ngerasanya senang sih, karena first of all pasti apapun itu buat kita gitu loh. Jadi dibeli orang tua ini ya itu buat kita, buat siapa lagi gitu kan. Jadi kayak kita nggak perlu sharing barang juga gitu kan, kayak ya apa yang kita punya ya emang itu buat kita doang gitu. Terus abis itu juga aku ngerasa ya kayak sayangnya ya emang buat aku juga doang gitu, kayak emang ya kerasa lah gitu. Terus juga jadi anak tunggal tuh apa ya,
Mungkin ada satu momen di mana aku sama Michelle pengen banget punya kakak. Karena kita pernah bertukar cerita gitu kan. Kita bilang, ya gue pengen banget nih punya kakak cewek, pengen banget punya kakak cowok. Tapi ya memang kita ditakdirkan lahir duluan ya. Dan ya kita pernah sih ngerasain itu, dan kayaknya anak tunggal di luar sana juga mungkin pernah ya, tapi bedanya kita tidak pernah menginginkan seorang adik sih. Jadi kalau ditanyain sama orang-orang gitu, emang kamu nggak mau punya adik, minta adik? Tidak, terima kasih. Kita kayak nggak mau gitu. Dan untungnya kalau mamaku biasanya dulu kan anaknya cuma satu, iya kenapa nggak kasih adik, nggak satu aja deh cukup. Itu aku ngerasa kayak terima kasih Tuhan, mama saya juga sama. sepemikiran sama saya. Sama juga, orang tua aku juga kayak begitu. Nggak, sebenarnya kalau aku nggak tahu sih, mungkin dulu mamaku mau punya anak lagi atau gimana, tapi kalau dari papaku kayak maunya aku doang gitu, kayak udah satu aja gitu, katanya biar sayangnya tuh nggak kebagi-bagi gitu kan. Nah, jadi kayak ya udah aku nggak mau dan orang tua aku juga nggak mau, ya udah, jadi kayak emang udah enak aja sih. Kalau dari pengalaman aku pribadi ya, jadi anak tunggal itu fun banget sih, enak banget gitu, kayak dalam tanda kutip egoisnya semua ya buat kita gitu kan. Jadi nggak ada bagi-bagi, nggak ada yang gangguin kita, terus kayak ya udah gitu, semua buat kita gitu. Jadi enak sih kalau buat aku gitu ya. Nah, terus nih kayak aku pernah ngeliat itu ada namanya only child syndrome atau sindrom anak tunggal gitu kan. Nah, mungkin ini kayak masih asing gitu lah ya, apa sih sindrom anak tunggal? Aku juga masih ngerasa asing banget nih, baru pernah. Dan aku juga, maksudnya aku waktu itu baru mendengar kata-kata itu juga gitu, kayak sebelumnya aku belum pernah dengar gitu. Terus habis itu aku ngeliat di Google, nyari-nyari referensi apa sih only child syndrome itu gitu ya. Jadi only child syndrome itu kayak suatu sebenarnya bukannya kayak perilaku anak tunggal, di mana kayak anak tunggal ini karena dia terbiasa sendiri jadi ansos, terus abis itu jadi katanya sikapnya negatif gitu. Nah, di situ ada yang bilang kalau sebenarnya only child syndrome itu sebenarnya mitos aja gitu, karena nggak mungkin kan, maksudnya gini, nggak semua anak tunggal itu ansos gitu kan. Ada kok anak tunggal yang dia social skills-nya tuh bener-bener oke banget gitu. Terus habis itu juga, iya kali semua anak tunggal tuh sikapnya negatif gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi itu sebenarnya kayak sebuah, itu juga belum ada bukti-buktinya. Jadi kayak nggak ada yang bilang itu benar atau salah ya. Jadi ya yang namanya only child syndrome tuh kayak ya udah gitu aja gitu. Nah, cuma dari only child syndrome itu kayak ada nih, kan tadi aku bilang kayak antisosial gitu ya, susah bergaul gitu, bersosialisasi. Susah bersosialisasi gitu. Nah, seorang Saina tuh susah bersosialisasi nggak sih? Ansos nggak? Wah, seorang Saina jiwa ansosnya sangat amat besar. Aku ngakuin sih kalau yang itu ya, karena itu aku merasakan itu. Aku tuh mungkin karena, tapi kalau kata mamaku dulu waktu aku masih kecil tuh aku lebih berani, kayak lebih sotoy gitu loh. Sama. Kayak ya kan, kayak modal nekatnya tuh lebih kuat gitu, kayak kenal nggak kenal ya udah hajar aja. Nah, sekarang tuh malah makin takut. Kalau gampangnya tuh gue takut sama orang. Kayak takut, padahal kagak ada nggak ada trauma, nggak ada apa, cuman kayak takut aja gitu kalau harus ketemu orang baru, terus harus ngobrol, harus kenalan. Itu kayak bener-bener aduh please, nggak banget deh. Bahkan dulu pas pertama kali SMA kan ada MOS kan 3 hari kan. Nah, hari pertama MOS itu aku inget banget, tiap anak baru yang kenalan sama aku pasti aku tanyain, lo ansos nggak? Gue ansos. Ya, aku inget banget kemana itu sama Michelle. Aku nanyain kayak, kalian ansos nggak? Kalau misalnya kalian ansos, gue juga ansos nih. Kayak aku tuh pengen sih, sebenarnya ada sih di dalam diriku nih rasa untuk bersosialisasi gitu. Karena kan kayaknya seru ya punya temen di mana-mana gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa jiwa ansosnya tuh sudah mendarah daging gitu. Bahkan online aja nih, online begini di kuliah aja,
rasanya tuh tiap mau join ke kelompok baru tuh kayak deg-degan banget tuh tiap mau ngechat kayak bener. hai gue Saina, gue join kelompok lu ya. Itu rasanya kayak lebih Kayak udah, deg-degan aduh, daripada ngechat dosen sih. Iya, kayak nggak banget gak sih, kayak aduh Iya, ya kayak aku tuh ngerasa kenapa sih kagak lu aja yang ngajak gue masuk kelompok lu? Iya kan, kayak Kenapa pengennya harus tuh, aku yang ngechat? pengennya kayak orang itu aja yang ngajakin biar kita nggak ngeluarin effort apa-apa gitu Iya kan. itu, ya itu memang kurang bagus sih. Tapi ya gimana ya? Ya begitulah. Kalau misalnya aku ya, kalau misalnya Michelle gimana nih? Kelihatannya kamu lebih mudah bersosialisasi deh. Gimana ya? Kayak aku kayak waktu kecil sama sih kayak kamu dulu gitu, kayak Modal waktu kecil nekat aku aja. nggak tahu malu sih sebenarnya. Kayak aku ingat katanya diceritain dulu tuh biasanya kalau di mall kayak ada panggung gitu kan, biasanya tuh bekasnya bazar atau gimana gitu kan. Terus suka naik ke situ ya joget-joget ya. Iya kan. Aku juga. Terus aku nari-nari, nyanyi gitu katanya. Terus Oh my God, sama banget gitu kan. Nah terus kayak ngomong sama orang aja gitu kayak ya udah ngomong gitu. Iya kayak soto gitu. Terus makin besar kayak aduh ya ampun ada orang baru rasanya kayak jangankan orang baru sama keluarga aja kadang kayak agak iya ya ampun sama keluarga besar yang nggak begitu yang jarang ketemu kan rasanya kayak enggak deh gue nggak kenal dia siapa dia. Iya kayak aduh males banget gitu kan ngapain sih gitu. Dulu bahkan kayak sama apa ya kalau om tante tuh maksudnya keluarga besar yang deket lah ya gitu kayak itu masih deket gitu aja masih aku agak gimana gitu kayak aduh males banget nih ketemu gitu kan, males ngobrol-ngobrolnya. Iya males berminggel-minggelan dengan keluarga gitu kayak udahlah gitu kan. Nah terus apa ya paling ansos tuh pas SMP SMA sih kalau aku kayak karena gini mungkin aku juga ngerasa ansos karena dari TK sampai SMA tuh aku di satu sekolah yang sama gitu kan, di institusi yang sama terus gitu. Saya juga. Iya, jadi aku sama Saina di satu sekolah yang sama, nggak pernah berubah. Dan ya udah, kayak mainnya kan sama dia mulu. Dan kalaupun ada anak baru kan, ya maksudnya persentase anak lamanya lebih gedean yang persentase anak lamanya gitu kan, lebih banyak anak lamanya gitu. Jadi kayak ya udah, jadi masih ada familiar faces gitu. Nah pas masuk kuliah itu kan wah, bener-bener bahaya banget sih. Aku sendiri banget gitu di kuliah gitu. Harus berkenalan lah, harus SKSD-an dulu lah, dan aku di Fakultas Psikologi itu apa-apa kelompok kerja kelompok. Iya, gitu aku kan. Dengar ceritain Michelle kayak ada aja kelompok baru dengan orang-orang yang baru. Iya, dikit-dikit kelompok dan satu matkul aja tuh bisa ada berapa kelompok gitu kan. Kayak aduh sampai pusing gitu kan. Dan apa ya kayak walaupun dalam tanda kutip udah kenal nih sama anak-anaknya gitu kan, tapi masih tetap apa ya kan masih online juga ya, jadi maksudnya kenalnya asal kenal nama, mungkin ngeliat mukanya sedikit terus denger suaranya ya udah asal kenal gitu doang gitu kan. Dan pasti sifat orang secara online dan secara offline tuh beda. Jadi kayak kita nggak bisa tahu orang ini benerannya kayak gimana gitu kan. Iya. Ya apa ya rasa malunya itu masih apa ya, sebenarnya kalau ditanya kenapa sih ansos gitu ya, kenapa sih takut sama orang, malu sama orang gitu ya, aku juga nggak tahu sih kenapa ya ngerasa gitu. Aja takut kayak ngerasa nervous aja gitu loh setiap ada orang kayak diajakin ngomong nih, itu aku deg-degan parah gitu ya kayak aduh iya apalagi nih, gitu. Misalnya diajak Zoom nih, Zoom kelompok terus misalkan disuruh on cam udah deh. Iya, makanya bisa kayak langsung meninggal di tempat. Cuman untungnya sih aku ngerasa sekarang udah mulai agak improve ya sedikit gitu. Aku yang aku paling ngerasain itu adalah kalau ketemu orang baru atau misalkan kayak ada strangers di mall lah gitu, misalkan nanya apa ya, paling simpelnya nanya Dek tahu toiletnya di mana enggak gitu. Iya. Itu dulu aku masih deg-degan gitu. Padahal aku tahu, cuma kayak nggak tahu deg-degan aja. Sekarang udah enggak sih, kayak ya udah biasa aja gitu. Kalau itu mungkin udah seiring dengan bertambahnya usia kita ya, kita juga tahu lah gimana cara merespon orang. Kayak beda aja nggak sih Shell rasanya kalau misalnya orang yang kita nggak kenal nanya gitu kan, ya udah kita refleks aja kayak nggak tahu kak, nggak tahu bu. Tapi kalau orang yang kita kenal gitu malah lebih deg-degan justru kayak aduh gimana ya. Bahkan sama teman sekolah aja yang udah tahu, udah kenal, tapi kalau nggak deket tuh rasanya kayak canggung gitu, terus malah kayak
aduh kenapa sih gue ngomong sama dia, gue mau ngomong apa, kayak gitu gak sih? Iya, kayak takut salah ngomong, takut kayak jadi salting, maksudnya saltingnya tuh Iya, salting kayak takut, iya. karena kan takut apa ya, kita Bener-bener. nggak tahu harus kayak gimana gitu loh. Kita kayak gini takut salah, kayak gini takut nggak enak di dia dan lain sebagainya gitu kan. Dan ya, tapi untungnya sih aku ngerasa sekarang udah mulai improve lah ya, kayak ya udah mulai berani untuk speak up dikit, walaupun kayak nggak kenal sama orang-orangnya gitu. Terus habis itu juga udah lumayan berani masuk ke organisasi gitu, just kayak ya walaupun emang belum yang aktif banget, tapi setidaknya ya pelan-pelan kan udah mulai keluar dari comfort zone gitu kan. Ya itu sih yang diperluin. Jadi ya gitu, karena katanya Jerome Pauline ya, asik Jerome Pauline. Iya, asik. Jadi malu. Kalau katanya Jerome Pauline nih ya, katanya kalau kita nggak bisa keluar dari comfort zone ya kita nggak bisa grow gitu loh. Jadi ya benar, kalau kita mau bertumbuh ya harus keluar dari comfort zone gitu sih guys. Nah, terus nih ada satu stigma di masyarakat tentang anak tunggal yang ini tuh. Stigma apa lagi nih? Itu banyak banget ya nih anak tunggal. Kasian juga ya lama-lama Iya kan? Banyak banget. Ini tuh yang paling umum sih menurut aku. Katanya kalau anak tunggal itu karena kasih sayang yang kebagi-bagi, mereka dibilang manja. Nah, bagaimana tuh? Bagaimana tanggapan kamu seorang Saina yang seorang anak tunggal gitu ya tentang stigma itu gitu? Pertama-tama ya guys, aku kasih tahu, nggak semua anak tunggal itu manja, dan bahkan sebenarnya orang manja itu ya gimana ya? Orang yang manja tuh nggak harus anak tunggal gitu. Maksudnya memang sih nggak ada yang salah dengan sifat manja itu, karena ya tiap orang kan dididiknya beda-beda ya. Dan kalau misalnya kalian ngelihat anak tunggal terus kalian bilang, lo anak tunggal pasti lo manja ya, kalian nggak bisa ngomong kayak gitu. Aku tuh mau mematahkan stigma itu loh, kayak please, gue misalnya anak tunggal tapi kita nggak ngerasa diri kita manja, karena walaupun kita apa-apa diturutin ya, ibaratnya kayak misalnya kita lagi mau beli kotak pensil baru dibeliin, terus kita misalnya mau beli tas baru dibeliin, tapi ketika kita berlaku manja sama orang tua kita tuh dimarahin. Aku dibilang kayak, kamu jadi anak jangan kolokan, jangan manja. Nah, orang emak gue aja bilang kayak gitu, gimana gue mau manja coba? Jadi kan mungkin kalian ngerasa ya karena apa-apa selalu diturutin, jadinya ya kita jadi seenaknya gitu semuanya kita, tapi padahal pada kenyataannya tidak seperti itu kawan. Dan kita pun walaupun kita anak tunggal, terus tadi aku bilang apa-apa diturutin, ya nggak semuanya diturutin juga sih, karena kan ya kayak misalnya anak kelas 1 SD, dia anak tunggal, terus dia minta uang jajan sehari 1 juta, kan nggak mungkin diturutin kan. Jadi kayak sekarang gini, kayak misalnya nggak segampang itu loh kita minta sesuatu terus langsung diturutin, karena pasti kan orang tua kita akan bilang, ntar dulu ya, kalau misalnya nggak butuh-butuh banget nanti aja belinya gitu loh. Jadi ya kita mendapatkan sesuatu yang memang kita butuhkan, bukan yang kita mau gitu. Kalau misalnya kita cuma sekedar mau doang, ya nggak akan diturutin gitu, kecuali memang kita bener-bener butuh banget. Dan apa ya, kalau misalnya anak manja tuh ini bukan berarti aku bilang apa sih, ini tidak bermaksud apa-apa ya guys, cuman maksud aku yang manja itu tuh nggak melulu anak tunggal gitu, kayak anak yang 3 bersaudara, 5 bersaudara, 10 bersaudara pun pasti ada yang manja. Kayak misalnya omaku deh, omaku itu kan berapa bersaudara ya, kalau orang tua zaman dulu kan kayak anaknya banyak ya. Dan dulu omaku tuh, aku lupa sih berapa bersaudara, intinya lebih dari 4 saudara, intinya lebih deh. Dan dia tuh anak dia bukan anak terakhir sih setahu aku, tapi nggak tahu kenapa dia bukan anak terakhir, tapi dia bener-bener dimanja. Dan ya itu terbukti gitu, yang bilang om aku manja tuh bukan cuma aku doang, kayak bahkan opaku juga bilang kayak, iya dia memang biasa sudah manja dari dulu. Jadi kayak terbukti kan guys, nggak melulu anak manja tuh karena anak tunggal gitu. Dan ya gimana ya, gitu sih kalau menurut aku sih. Kalau menurut kamu gimana? Apakah kamu setuju kayak misalnya dibilang, misalkan anak tunggal pasti dia manja banget? Kalau dibilang anak tunggal pasti manja, ya pastinya aku nggak setuju lah ya, karena kan definisi manja itu ya juga tergantung dari kondisi keluarga gitu loh. Kayak iya benar, kayak kita juga tahu situasi dan kondisi gitu loh. Bagaimana keluarga ini
kondisi gitu ya, maksudnya kayak Mm-mm. ya pokoknya intinya itu semua dari keluarga dan dari orang-orangnya di dalamnya gitu, yang bagaimana cara mereka memperlakukan kita sebagai anak gitu kan. Itu jadi kayak yang apa ya, anak tunggal nggak selalu manja gitu. Nah cuman kalau untuk aku sendiri ya, untuk aku pribadi, aku emang dari kecil dimanja terutama sama papa aku gitu kan. Iya, aku tahu Kayak, banget nih Michelle deket banget sama bapaknya. ya jadi kayak bener-bener ada kayak dapat panggilan khusus lah, kayak panggilan kesayangan gitu kan. Terus abis itu juga apa-apa pasti diturutin, terus abis itu ya pokoknya ya tau lah dimanja tuh kayak gimana sih gitu. Nah tapi walaupun aku dimanja, aku bukan anak yang manja, ngerti gak sih? Iya, Kayak aku paham aku. tahu apa ya, aku tahu tempat gitu, nggak mungkin aku kayak gitu juga sama orang lain kayak teman-teman gitu kan. Jadi kayak Tahu dengan siapa kan harus manja, kayak kalau misalnya sama bapak sendiri ya manja, tapi kalau sama orang lain kan nggak bisa kayak gitu. iya, dan manja ini bukan berarti aku spoiled juga ya, bukan berarti kayak aku ngerasa kayak apa-apa harus diturutin gitu, kayak pokoknya kalau aku nggak diturutin aku ngambek gitu, kayak maksudnya kayak itu terlalu kanak-kanakan banget gitu kan. Itu lebih ke kanak-kanakan sih. Dan pasti dimarahin lah gitu kan, ya kali sih gitu. Nah cuman masalahnya tuh kayak dan menjadi manja menurut aku juga nggak salah kok guys, itu kalau kalian sedang dimanjain it's okay gitu loh. Tapi harus tahu batasannya juga, harus tahu tempatnya juga gitu. Nggak bisa kayak lagi situasi yang serius karena kamu sering dimanjain, terus kamu ngerasa kayak aduh nggak bisa nih kalau kayak gini gitu kan, kayak aku biasanya tuh begini gitu. Jadi kayak apa ya, kayak tadi aku bilang harus tahu tempatnya, harus tahu situasinya juga gitu kan. Nah terus kayak tadi yang ceritanya omanya Saina gitu ya, kayak gak melulu anak tunggal yang manja gitu kan, anak yang bersaudara pun juga pasti bisa dimanja gitu. Dan manja pun juga nggak hanya ke anak gitu, misalkan sama mungkin ada yang orang pacaran terus ada yang pacarnya manja juga. Dan apa ya, kayak menurut aku menjadi manja itu juga sebenarnya normal-normal aja kok gitu kan. Malah kayak lucu gitu nggak sih kadang kalau misalnya manja sama orang yang deket sama kita. Iya, kayak emang karena kita udah nyaman sama orang itu ya udah. Iya. Cuman ya emang balik lagi gitu kan, kayak kita harus tahu tempat, harus tahu kapan waktunya yang tepat untuk menjadi manja gitu. Dan apa ya, kayak ya pokoknya intinya stigma masyarakat anak tunggal selalu manja tuh itu salah gitu ya, karena salah, harus dipatahkan. Semua anak tunggal manja. Dan kalau yang manja itu nggak melulu anak tunggal. yang manja itu nggak melulu anak tunggal. Yang kalaupun anak tunggal itu manja, bukan berarti mereka tuh kayak apa sih, kayak yang apa ya, kayak ini anak berarti nggak ngerti susah-susah gitu ya, kayak nggak bisa apa-apa nggak bisa. Kayak gitu. Jadi apa ya, yang namanya orang mau dia anak tunggal, anak bungsu, anak sulung gitu, pasti apa ya, yang namanya manusia ya pasti pernah ngerasain susah lah gitu kan. Jadi kayak ya gitu lah guys, itu anak tunggal manja tuh kayak itu nggak selalu benar gitu. Jadi itu bener. Itu bukan fakta ya, itu mitos ya guys. Jadi itu mitos ya. Nah terus nih, kayak ada juga yang bilang ya, kalau misalkan anak tunggal tuh kayak bossy gitu sama egois gitu ya. Nah, ini menurut kamu gimana nih? Menurut aku itu nggak benar sih. Ya karena aku nggak ngerasa kayak gitu. Karena kalau misalnya dibilang bossy sih, bossy itu kan orang yang suka ngatur-ngatur gitu kan, kayak pokoknya semua urusan dia yang ngatur gitu kan. Kalau aku sih nggak merasa kayak gitu sih. Selama aku tidak dikasih tanggung jawab untuk menjadi seseorang yang mengatur, ya aku nggak akan kayak gitu. Justru aku lebih pengennya sih, ibaratnya tuh kalau orang kan pengennya jadi pemimpin kan, biar bisa ngatur-ngatur. Nah kalau aku malah nggak mau, aku maunya tuh jadi anggota aja, kayak ya nggak apa-apa deh gue diatur, yang penting yang pusing itu pemimpinnya, karena kan biasanya yang mikirin ide besarnya itu kan pemimpinnya, terus nanti baru didiskusiin bareng-bareng kan. Nah aku selalu menghindari itu sih. Kayak dulu aja pas sekolah aku nggak mau jadi ketua kelas. Kalau misalnya jadi wakil oke, masih boleh karena kan masih ada ketua kelas kan. Jadi wakil ya masih setelah ketua kelas gitu. Jadi kalau dibilang bosnya sih
Setuju. Aku nggak kalau aku sendiri sih aku nggak kayak gitu. Jadi mau dibilang setuju atau enggak ya tiap orang beda-beda sih, tiap anak tunggal beda-beda sih. Tapi ya kayaknya sih rata-rata anak tunggal kayak gitu ya soal bosi ya. Terus kalau misalnya soal egois sih, aku nggak setuju sih, karena sejauh ini teman-teman kita kan juga banyak yang anak tunggal kan. Dan kalau aku lihat-lihat mereka nggak seegois itu kok, kayak ya mereka masih tahu caranya untuk mengalah. Terus kalau misalnya memang itu bukan punya mereka, ya mereka nggak akan ambil gitu, mereka nggak maksa. Karena bukan cuma anak tunggal ya, pasti anak yang bersaudara pun dari kecil udah diajarin cara untuk mengalah. Kalau misalnya bukan punya lo, ya lo nggak usah maksa gitu, nggak usah, jangan maksa. Justru ya menurut aku yang egois itu, ini tidak berlaku untuk semua anak bungsu, tapi beberapa orang yang aku temui dia egois karena dia anak bungsu. Dia suka maksa, kayak temen aku adalah satu, dia anak bungsu, anak kedua, kayak dia anak kedua tapi diperlakukannya kayak anak tunggal gitu, Shell, paham gak sih? Jadi kayak mungkin karena kakaknya juga ada urusan di luar gitu kan, jadinya yang di rumah keseringan dia sendiri gitu kan, jadinya kayak apa-apa dia. Nah itu jadi kebawa tuh ke lingkungannya, dia sering maksa, kayak kalau apa yang dia mau nggak diturutin dia ngambek. Gue gerek banget. Maaf ya buat lo yang ngerasa, tapi intinya aku nggak setuju sama anak tunggal yang dibilang egois, karena pada dasarnya kita hidup pun sudah diajarkan untuk mengalah, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Jadi aku nggak setuju ya. Kalau menurut kamu gimana soal bosi dan egoisnya anak tunggal? Ya aku juga nggak setuju kalau maksudnya secara langsung dibilang secara khusus gitu kayak anak tunggal tuh bosi sama egois gitu. Aku nggak setuju gitu, karena menurut aku yang namanya manusia itu pasti ada aja yang orang yang bosi, ada aja orang yang egois gitu kan. Iya, dan gak melulu tentang anak tunggal. Iya, dan gak melulu si orang bosi dan egois ini anak tunggal gitu kan. Jadi apa ya, sikap seseorang itu nggak bergantung sama dia anak keberapa, terus dia anak tunggal, bungsu dan sulung dan lain sebagainya gitu ya. Sikap itu kan bergantung dari bagaimana sih dia tuh diajarin sama orang tuanya misalkan. Terus gimana dia memposisikan dia di lingkungan masyarakat dan teman-temannya dan lain sebagainya gitu kan. Nah kayak apa ya, mungkin ada yang bilang bosi karena apa ya, sebenarnya aku juga nggak tahu kenapa sih dibilang bosi. Iya, kenapa ya? Tapi padahal kita juga di rumah mau ngatur siapa, orang kita kagak punya siapa-siapa, kagak punya kakak, kagak punya adik. Nggak paham sebenarnya, tapi justru kalau egois justru yang punya adik biasanya itu yang bosi. Iya kan, karena kan biasanya dia nyuruh-nyuruh adiknya. Iya, minta tolong kayak dia ambilin ini dong, ambil ini gitu. Iya, gitu. Iya, makanya sedangkan kalau kita anak tunggal harus ngambil sendiri kan, kayak apa-apa iya, itu dia gitu. Jadi aku nggak tahu ya di mana kenapa orang-orang bilang bosi gitu. Cuman yang egois itu menurut aku mungkin karena tadi yang berhubungan sama manja-manja itu tadi gitu kan, kayak semua diturutin dan lain sebagainya gitu kan. Dan tapi ya nggak semua anak tunggal egois, dan yang di luar anak tunggal pun juga bisa egois gitu kan. Jadi ya namanya apa ya, egois ya emang salah satu sifat dasar manusia gitu. Jadi kayak nggak bisa dicap kayak egois berarti anak tunggal gitu kan, kayak karena manusia kan tidak pernah merasa puas. Jadi itu ya, jadi kayak ya aku nggak setuju gitu sama kita tidak setuju. Nah, terus abis itu juga jadi anak tunggal itu kan bebannya gede loh sebenarnya. Kalau apa ya, kayak misalkan nih ada keluarga yang anaknya ada 2. Nah, tanggungan beban kayak misalkan financial keluarga gitu bisa dibagi 2 gitu kan. Kayak kakak sama adik nih misalkan nanti kerja, ya udah gitu, kayak misalkan yang si kakaknya tuh yang bayar tagihan rumah listrik gitu misalkan, adanya yang bayar apa. Dan sedangkan kita sebagai anak tunggal, kita doang yang dituntut untuk jadi yang sukses, jadi yang paling itu paling ini, karena nggak ada lagi gitu kan. Kayak mau berharap sama siapa lagi, anaknya cuma 1, kita doang gitu. Jadi
apa ya, menurut aku bebannya juga besar gitu, kayak apa ya, kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Karena Iya, kalau misalkan kalau yang punya saudara-saudara gitu kayak kalau bukan aku ya bisa adik-adikku gitu loh. Tapi kalau kita ya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi kayak kita harapan bener-bener satu-satunya gitu kita. Jadi kayak kita bener-bener harus sebaik mungkin menata hidup kita biar kita sukses lah, biar hidup kita di jalan yang benar gitu. Karena pastinya orang tua kita berharap banyak gitu kan sama kita. Berharap kita jadi orang yang sukses nantinya, terus keluarga-keluarga kita juga begitu gitu. Jadi apa ya, ya menjadi anak tunggal tuh juga walaupun enak tapi ya nggak sepenuhnya enak karena ada beban-beban itu juga gitu Iya, kan. betul. Karena aku juga mikirnya gini sih, kalau aku mikirnya kalau misalkan nanti udah gede gitu ya, kayak kalau lagi butuh bantuan nih, misalkan mungkin kalau yang punya saudara-saudara bisa minta bantuan kakaknya atau adiknya. Kalau kita kan nggak bisa ya, maksudnya ya udah kita mungkin kita bisa bekerja untuk diri kita sendiri. Bisa sih sebenarnya minta bantuan teman gitu ya, cuman kan ya beda gitu ya rasanya. Ya, maksudnya kalau teman kan kayak bukan orang terdekat banget ya. Maksudnya kalau kayak gitu kan biasanya kita kalau minta bantuan kok benar-benar orang yang terdekat banget ya. Biasanya keluarga dulu baru ke teman-teman gitu kan. Nah, sedangkan kayak kalau di kita keluarga ya nggak ada lagi, kita nggak punya kakak, nggak punya adik gitu kan. Walaupun kayak ada kakak sepupu, adik sepupu, cuman kan ya rasanya beda nggak sih? Beda kayak, lah, karena kan bukan kandung kan. Jadi kayak apa ya? Kayak itu sih jadi struggle-nya jadi anak tunggal pasti ada yang susahnya tuh yang kalau pas lagi bagian gitu-gitu gitu. Tapi overall sebenarnya kita senang-senang aja ya guys, kayak senang sih, menikmati sih. Menikmati aja gitu karena apa ya, jadi ya dikit kayak balik lagi ke awal gitu, jadi tunggal ya semuanya buat kita gitu kan. Kayak kita nggak perlu berbagi sama kakak dan adik. Terus abis itu juga apa ya, kayak mungkin kalau aku ngerasa dimanja juga, tapi bukan berarti aku kayak spoiled yang bener-bener apa ya, kayak pokoknya bukan kekanak-kanakan deh. Iya, bukan kekanak-kanakan, mesti kayak ya tahu tempat, tahu waktu. Dengan siapa kamu harus manja itu kamu tahu. Iya, jadi ya menjadi anak tunggal tuh ada enak dan nggak enaknya sih guys ya. Namanya juga hidup ya, pasti. Iya, hidup kan nggak melulu enak-enak kan. Ada enak dan nggak enaknya gitu. Oke deh, jadi mungkin buat penutup nih ya, mungkin apa ya? Sebenarnya nggak ada saran-saran juga sih, karena iya sih, karena ini kan kayak cerita kita kan. Ini kayak pengalaman cerita anak tunggal. Mungkin ini aja kali ya, kayak mungkin beberapa 1-2 patah kata buat orang-orang yang kayak masih bikin stigma-stigma yang nggak benar gitu ya tentang kita sebagai anak tunggal gitu. Mungkin boleh disampaikan gitu dari kamu. Boleh. Boleh banget nih buat para pendengar kita, buat kalian siapapun itu yang masih punya stigma anak tunggal pasti manja, anak tunggal pasti begini, anak tunggal pasti begitu. Aku mau bilang stigma kalian itu salah. Kenapa? Karena kalian tuh nggak tahu kita sepenuhnya, ya kan? Ini bukan cuman untuk anak tunggal aja ya, cuman kayak dalam kehidupan kalian pun, sedekat apapun kalian sama sahabat kalian tidak akan tahu diri mereka sepenuhnya gitu. Karena yang tahu diri mereka sepenuhnya ya mereka sendiri. Apalagi kita cuman sekedar teman, bahkan orang asing ya kan, cuman sekedar tahu oh dia anak tunggal, terus kalian bisa berasumsi iya dia pasti dimanja tuh, dia apa-apa diturutin tuh. Terus misalnya ada yang bilang gue nggak mau sekelompok sama dia soalnya dia cuman mau enaknya doang, soalnya kalau anak tunggal kagak pernah hidup susah. Siapa bilang? Kalian kan nggak tahu hidup kita ya kan. Jadi tolong banget ya itu stigma dihilangkan ya. Dan anak tunggal itu nggak selalu manja, dan yang manja itu nggak melulu anak tunggal. Itu. Terus tadi ada apa lagi sih yang bosi-bosi itu ya? Iya, kalau itu sih tergantung manusianya ya, nggak harus anak tunggal ya. Jadi pada dasarnya anak tunggal itu tidak seburuk yang kalian pikirkan loh guys. Justru anak tunggal tuh kuat loh. Karena bukan berarti anak
yang lain nggak kuat, cuman misalnya anak tunggal itu tidak selemah dan tidak seburuk yang kalian pikirkan. Terus yang sindrom anak tunggal tadi ya Shell ya, yang sindrom anak tunggal yang katanya anak tunggal tuh dipenuhi dengan hal-hal negatif itu, menurut aku tidak benar sih, karena ya balik lagi, kalian kan nggak tahu kita kayak gimana, kalian juga nggak tahu didikan orang tua kita kayak gimana, dan semakin bertambahnya usia kita nih para anak tunggal tuh juga tahu diri gitu loh, kayak kita nggak bisa bergantung sama orang, walaupun di rumah mungkin kita dimanjain, tapi bukan berarti di luar rumah kita bisa manja sama orang lain. Ya ibarat kata kalau misalnya perang, misalnya orang tua kita kagak ikut perang, ya kita mau berharap sama siapa? Kan teman kita juga fokus ke diri mereka sendiri supaya mereka nggak ketembak, terus kita mau berharap sama teman kita kan kagak bisa ya. Yang bisa melindungi diri kita sendiri ya kita sendiri. Jadi buat para anak tunggal di luar sana, buat para pendengar kita yang mungkin kalian juga anak tunggal, kalian gak usah sedih, kalian harus bisa mematahkan stigma-stigma itu. Kalian tuh harus bangga ya jadi anak tunggal, karena anak tunggal tidak selemah itu dan anak tunggal tidak seburuk itu. Hidup anak tunggal. Oke, kalau dari Michelle apa nih kata-kata penyemangat gitu? Semangat banget ya. Udah semangat 45 nih. Gitu, hidup anak tunggal gitu ya. Bagus loh guys itu. Nah, ya kalau dari aku ya nggak beda jauh kayak Raina, kayak ya pokoknya buat kalian yang masih mikir anak tunggal itu manja lah, atau bosi, atau egois, atau kayak tadi nggak ngerasain hidup susah, nggak ngerti hidup susah tuh kayak gimana gitu ya, itu stop pemikiran kalian sampai situ aja. Karena yang namanya sifat manusia itu ya apa ya, maksudnya itu emang udah menjadi sifat manusia dan nggak bisa kita tempel jadi kayak kalau anak tunggal berarti kayak gini, kalau anak bungsu berarti kayak gini, kalau anak ketiga berarti kayak gitu, gimana gitu ya. Karena nggak semua, misalkan kayak tadi, nggak semua anak tunggal itu manja, nggak semua anak tunggal itu egois gitu ya, nggak semua anak tunggal itu bosi gitu. Kayak itu balik lagi tergantung dengan bagaimana si anak ini tuh berfunction di suatu keluarga ini gitu, gimana keluarganya tuh ngajarin hal-hal buat si anak ini, dan apa ya, kayak social life-nya tuh kayak gimana sih gitu. Karena kan menurut aku peran orang tua, peran teman-teman, dan peran lingkungan sekitar itu kan apa ya, kayak bener-bener berperan banget ya buat keberlangsungan hidup seseorang gitu. Jadi kayak kita nggak bisa ngejudge berdasarkan kayak salah satu fakta aja, kayak nih anak anak tunggal berarti dia kayak gini gitu, atau apa gitu. Kayak nggak bisa gitu kan. Terus juga apalagi ya yang tadi only child syndrome gitu ya, yang bilang kayak kita banyak banget sifat negatifnya karena anak tunggal gitu tuh. Kasian amat anak tunggal. Itu dipandangnya begitu gitu ya, kayak kita nggak gitu kok guys. Justru karena kita tahu kalau kita tuh sendiri gitu ya, kita jadi ekstra kerja keras lagi buat kayak gimana sih kita menempatkan diri kita di social life yang banyak orang gitu ya. Setelah sekian lama kita kayak di rumah tuh paling misalkan cuma bertiga doang gitu sama mama papa gitu ya, kayak kayak kita tuh bener-bener belajar gitu menempatkan diri kita di society yang beragam gitu kan. Jadi kita nggak bisa dibilang kayak gitu juga gitu kan. Dan yang namanya perilaku negatif itu menurut aku di setiap orang pasti ada positif negatifnya juga kan gitu. Jadi apa ya, kayak nggak melulu anak yang kayak begini berarti negatif, anak yang kayak begini berarti positif gitu, kayak nggak bisa dibilang kayak gitu kan. Jadi ya pokoknya buat kalian yang mempunyai stigma yang tidak benar gitu ya terhadap kita anak tunggal, tolong dihentikan ya. Ya pokoknya sampai sini saja gitu ya stigma itu gitu, karena kita anak tunggal sama-sama manusia guys itu. Jadi kita kagak ada ya, bahkan di KTP aja nggak ditulis kan anak keberapa. Makanya kan, jadi kita sama-sama mengerti hidup, sama-sama mengerti bagaimana berjuangnya, terus kita juga mengerti susahnya hidup itu kayak gimana. Iya, terus kalau misalnya ada yang bilang anak tunggal kagak bisa diajak susah, siapa bilang? Emang kalian pikir hidup anak tunggal seenak itu? Namanya juga hidup pasti gitu kan. Ada pahit-pahitnya kan. Jadi ya pokoknya
ya semua manusia tuh mengerti lah gitu susahnya hidup tuh kayak gimana gitu ya, berjuangnya kita berjuang itu kayak gimana gitu. Jadi pokoknya mulai saat ini ya, setelah kalian dengerin episode hari ini, kalau kalian masih punya pemikiran stigma-stigma tentang anak tunggal yang salah, yang mitos-mitos itu ya, diberhentikan saja, dihapus namanya saja. juga mitos. Iya, jadi sekarang kalian udah tahu gitu ya, karena udah ada kita yang benar-benar ngasih tahu kayak gimana sih rasanya jadi anak tunggal, apa sih fakta-faktanya jadi anak tunggal tuh kayak gimana gitu. Jadi ya begitu guys ya. Oke deh, segitu aja ya buat episode hari ini, dan kita juga nggak bosen-bosen ya mengingatkan kalian kalau misalnya kalian punya ada topik yang menarik gitu ya, terus pengen dibahas, kalian boleh kasih tahu kita, atau mungkin punya cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang mau di-sharing yang mau di-share biar kita baca dan didengar sama pendengar-pendengar lainnya gitu ya. Boleh banget DM ke aku atau DM ke Saina, atau juga ke email kita. Di mana tuh email kita? Email kita ada di kataremaja@gmail.com. Terus juga kalian kalau misalnya ada unek-unek gitu ya, kayak misalnya kalian agak kesel gitu karena suara kita kurang kenceng atau topiknya mungkin agak membosankan atau gimana, kalian bisa langsung email aja tuh ya sekalian. Jadi pasti akan kita baca, terus juga kita bales, karena masukan dari kalian itu sangat berarti untuk kita ya kan, karena kita kan mau memberikan yang terbaik ya nggak sih, Shell? Pastinya dong, kayak kita pastinya mau improve dong setiap saatnya gitu ya, buat pendengar kita gitu. Dan juga kalau misalkan tadi aku bilang mau yang share cerita pengalaman, tapi kalian masih takut gitu ya, aduh ntar pada tahu nih nama aku nih, atau ada private information gitu ya, itu tenang aja guys, tenang. Pasti privacy kalian itu terjamin aman sama pasti. kita gitu ya. Nggak bakalan kita spill juga namanya, kita share gitu. Nggak akan kita sebarluaskan juga kok itu ceritanya, cuman itu ya untuk keperluan podcast kita gitu kan. Iya, untuk keperluan podcast aja. Ya walaupun kita baca ya udah itu stays between us aja gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu, itu buat keperluan podcast aja. Nah terus mungkin buat pendengar nama kita udah hafal lah ya, kayak kita udah hafal di luar kepala ini mah. Kita hafal kapan aja. Tapi mungkin ada beberapa pendengar baru gitu ya. Jadi mungkin buat pendengar baru nih, boleh nih Saina minta tolong dikasih tahu kapan sih kita uploadnya? Boleh banget dong buat kalian para pendengar baru podcast ASKR. Aku mau kasih tahu nih ya, kalian bisa pasang alarm, kalian tulis nih jadwal uploadnya podcast kita. Podcast kita itu akan upload seminggu 2 kali. Nah 2 kali itu hari apa aja? Ada di hari Jumat jam 6 sore dan hari Minggu jam 8 pagi. Jadi Jumat itu kan udah termasuk weekend gitu kan, weekend vibes ya kan. Jadi kalau misalnya kalian gabut gitu sore-sore atau capek karena habis kerja atau habis kuliah atau habis sekolah, kalian bisa langsung puter aja tuh podcast ASKR, karena kita akan memberikan informasi gitu yang menarik. Terus juga kalau hari Minggu pagi, kalian pagi-pagi kan biasanya olahraga gitu ya kan. Terus bingung nih, olahraga kalau nggak pakai musik nggak seru, tapi bosen lagu itu aja. Ya udah langsung puter aja podcast ASKR, kita akan menemani minggu pagi kalian. Jadinya tuh kalian selama sehari tuh akan happy gitu moodnya gitu guys. Iya bener banget sih. Jadi buat kalian ya yang masih belum hafal gitu kapan sih ASKR tuh upload, dicatat gitu ya. Jadi biar dibikin reminder gitu. Biar nggak ketinggalan gitu. Karena sayang banget kan kalau rugi banget ketinggalan sih. Gitu. Kali ketinggalan podcast kita. Iya kan. Jadi kalian tuh pasti nggak mau kan ketinggalan podcast kita. Jadi pokoknya harus diingat-ingat sih guys, pasang reminder, oke? Yes, betul. Jadi segitu aja untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Saina yang udah setia menemani aku juga gitu ya di podcast ini. Dan ya itu untuk hari ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.